Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan ini menambah tabungan amal soleh kita sehingga menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Khatib tidak lupa berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin kebahagiaan seseorang di dunia terlebih di akhirat. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin seseorang aman dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga khatib berwasiat untuk senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita selaku umatnya untuk selalu memperhatikan waktu, terutama umur kita. Beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sabda beliau, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihinya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya peringatan sekaligus tazkiyah bagi kita yang terkadang kita lalai akan umur kita, yang terkadang kita lalai terhadap perbuatan kita,
yang terkadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah mendekati 60 tahun. Namun di antara kita masih banyak mungkin yang bolong salatnya. Umur sudah mendekati 60 tahun. Namun kita masih jauh dari Al-Quran. Umur sudah mendekati 60 tahun. Tapi kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyebutkan batas rata-rata umur manusia. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menyebutkan rata-rata minimal, tapi rata-rata maksimal. Karena tidak selamanya kita harus punya cucu dulu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya kita harus punya anak 4 dulu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang anaknya masih kecil sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bahkan belum menikah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih anak-anak sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan rata-rata maksimal umur manusia yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau berhitung, bisa kita hitung. Umur kita misalnya sekarang sudah 45 tahun. Mau 60 berarti sisa 15 tahun lagi. Umur kita yang sekarang 40 tahun, mau 60 sudah 20 tahun lagi. Bahkan umur kita yang di atas 50 tahun, mungkin 55 tahun, berarti menuju 60 sudah 5 tahun lagi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ke belakang. 5 tahun sejak kita mungkin usia lulus SD, 12 tahun sampai SMA, itu estimasi 6 tahun. Apa yang kita lakukan? Ketika kita flashback ke belakang, seakan-akan kita bermimpi. Begitu singkatnya umur 5 tahun itu. Atau kita yang dahulu umur 20 tahun ke umur 30 tahun, betapa singkatnya umur 10 tahun itu. Yang dahulu kita umur 15 tahun ke 30 tahun, betapa singkatnya 15 tahun itu. Apa yang kita dapat dari 15 tahun itu? Apakah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita mohon maaf sudah benar? Apakah hafalan kita sudah banyak? Setahun misalnya kita nambah 1 atau 2 juz. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi. Berapa hadis selama 15 tahun itu kita baca? Mungkin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daftar isinya Sahih Bukhari mungkin belum kita baca, tapi kita sudah melewati 15 tahun itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mari kita tengok, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menyebutkan batas maksimal rata-rata umur manusia, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang melewati itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buku judulnya Misteri Umur 40 Tahun. Di situ dijelaskan meskipun ini tidak menjadi jaminan sebenarnya. Kalau seseorang itu akan istiqomah melakukan apa yang aktivitas yang selama ini dia selalu lakukan, itu yang penentunya adalah di umur 40 tahun. Kalau di umur 40 tahun dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di umur 40 tahun itu, ketika dia sudah selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, salatnya dia jaga, puasanya dia jaga, dia selalu melakukan amal-amal kebaikan, akan menjadikan ia istiqomah sampai ke atas. Meskipun ini tidak menjamin antara satu orang dengan orang yang lain,
tapi ini hanya sebatas aghlabiyah, kebanyakan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekarang, apakah kita sudah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ada masalah dalam hidup kita. Mari kita perbaiki selagi masih ada umur. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa bulan lalu ada penelitian di Indonesia ini. Ternyata kaum muslimin di Indonesia ini yang melakukan sholat rutin 5 waktu hanya 38%. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kebaikan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan hisab saja, kita lalai. Kalau puncaknya amal kebaikan yang menjadi prioritas kita lalai, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menjadi PR besar bagi kita. Ada kehidupan yang salah yang kita selalu lalui. Ada aktivitas-aktivitas yang salah. Ada aktivitas yang melengahkan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sudah mengibaratkan di dalam Al-Qur'an kehidupan di dunia ini sebagaimana air hujan yang turun ke bumi, kemudian menumbuhkan suatu tumbuhan. Kemudian ketika dilihat oleh manusia, seakan-akan tumbuhan ini adalah indah. Ketika ia melihatnya, seakan-akan ia hidup di dunia ini akan selamanya. Ketika ia melihatnya, seakan-akan semuanya yang dia lihat itu akan menjadi miliknya. Namun jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan tumbuhan ini menjadi kering dan kemudian ditiup angin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikatnya kehidupan dunia ini. Ketika sekarang kita mungkin bekerja dengan gaji yang besar, itu hanya tipuan. Itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita dengan itu semuanya melengahkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang saat ini kita bangun besar, kita sayangi, kita cintai, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan rumah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah dengan rumah yang mewah itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kendaraan mungkin yang kita kredit bertahun-tahun. Kendaraan yang kita idolakan, kemudian kita miliki kendaraan itu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kendaraan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Anak kita misalnya yang pintar-pintar, yang cantik dan ganteng itu, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengannya kita lengah dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya dengan kehadirannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita jangan tertipu dari dunia ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri juga mengingatkan kita, ya ibna Adam innaka anta ayyam, wahai anak Adam,
sesungguhnya kalian itu bagian daripada hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika satu hari itu berlalu, maka bagian darimu akan berlalu juga. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu hari itu kita pergunakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan sebagian hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam satu hari itu kita lengah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hari itu kita menjalaninya dengan lengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang keadaan manusia ketika ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang meminta, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Ya Allah kembalikanlah, seandainya aku mendapatkan waktu untuk kembali ke dunia, aku akan menjadi orang yang mukmin. Dan bermacam penyesalan-penyesalan yang lain. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyesalannya karena apa? Karena ia lalai dalam menggunakan waktu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya memberikan kita waktu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya tidak mengumumkan terlebih dahulu kepada kita kapan waktunya ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur juga apakah seorang itu harus 60 tahun selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau 40 tahun atau 30 tahun, tidak. Namun yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk semuanya. Untuk semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mau pendosa, bahkan orang kafir pun, selagi dia punya waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada menerima itu semuanya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang sahih, ada manusia itu yang melakukan amalan ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahin dira'. Sampai antara dia ke jannah itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab fayamaluna bi amali ahlin nar. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal yang lain, ia melakukan amalan ahli neraka kemudian ia memasukinya. Tapi sebaliknya, ada di antara manusia itu ya'maluna bi amalin ahlin nar. Dia melakukan amalan ahli neraka sampai antara dia ke neraka itu sisa sejengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Faya'maluna bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli jannah dan ia masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi ada waktu mari kita, tidak ada alasan ya Ustaz kita sudah tua tidak ada waktu lagi untuk belajar Al-Qur'an. Ustaz saya sudah tua saya tidak ada waktu lagi untuk belajar hadis. Ustaz saya sudah tua saya tidak ada waktu lagi untuk belajar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah alasan kita. Kita balik, kita belajar, kemudian kita mengaji, kita menjaga sholat kita, itu sebagai hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya baru sadar ya Allah, mohon maaf ya Allah, ya, sesali kehidupan selama ini. Kemudian kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berjanji akan menjaga sholat 5 waktu ya Allah. Saya berjanji akan menjaga puasa saya ya Allah. Saya berjanji akan selalu birrul walidain. Saya berjanji akan selalu berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anak dan lain sebagainya. Sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan inilah yang memuluskan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أي مكان وزمان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أي مكان وزمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini salat.